Halo kalian semua para investor dan holder kripto dimanapun kalian berada, balik lagi dengan saya di sini di channel Cryptonesia tentunya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya pengen ngebahas lagi salah satu koin yang tidak berhenti dibicarakan dari tahun 2023 kemarin dan digadang-gadang bisa menjadi altcoin yang paling menjanjikan di tahun 2024. Apalagi kalau bukan Ethereum teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, sebelum kita masuk ke update market hari ini, saya pengen disclaimer dulu buat kalian semua. Berinvestasi di dunia kripto memiliki resiko yang sangat tinggi, jadi berbijaklah dan pakailah uang yang dingin atau uang yang santai ya teman-teman. Dan carilah berita-berita yang valid dan cari informasi yang lebih dalam lagi, supaya keputusan kalian untuk berinvestasi di kripto nanti tidak berujung ke penyesalan. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke beritanya, saya pengen update dulu ya sebentar. Di sini untuk update market Ethereum sendiri ya. Kalau kita lihat di sini Ethereum menunjukkan tanda-tanda positif dan masih dijual di $2.362. Dan di sini untuk perjalanan selama 24 jam ini ada kenaikan sebesar 2,25% dan untuk satu minggunya masih tetap positif di angka 1,11%. Walaupun keadaan market selama seminggu terakhir ini kalem-kalem aja ya teman-teman, walaupun fluktuatif tapi tidak terlalu signifikan. Di sini kita ngelihat pergerakan Ethereum masih positif-positif aja ya. Dan kemudian untuk Bitcoin sendiri, Bitcoin ini di selama 24 jam terakhir ini ada kenaikan sebesar 0,5%. Dan kemudian di pekan terakhirnya ada koreksi 0,1%. Ini masih cenderung sideways ya teman-teman. Dan Bitcoin juga di hari ini masih dijual sekitar 43.000 sampai 42.900 dolar teman-teman. Jadi tidak terlalu berpengaruh atau tidak terlalu signifikan naik turunnya. Oke, mungkin segitu ya teman-teman update market yang bisa saya share ke teman-teman semua. Dan sekarang saya pengen masuk ke pembahasannya atau masuk ke beritanya tentang Ethereum. Menurut pakar, Ether disiapkan untuk pergerakan besar ke 4.000 dolar dan inilah 3 alasan besarnya. Ether atau yang lebih kita kenal dengan simbol ETH, token asli dari blockchain Ethereum, mungkin siap untuk mengalami terobosan besar. Pedagang kripto terkenal Michael van de Poppe optimis tentang masa depan Ethereum dalam jangka pendek. Memperkirakan Ethereum akan segera meroket lebih dari 70% dari harga saat ini. Wah, ini cukup besar ya prediksi dari Michael van de Poppe ini. Ada kenaikan yang bakalan diprediksi sekitar 70% dari harga saat ini, bahkan lebih dari 70%. Oke, kita lanjut ya. Ethereum siap untuk rebound signifikan. Trader Michael van de Poppe telah membuat perkiraan harga Ethereum yang bullish. Dan kutipan dari dia ya, dia ngomong kayak gini, Ethereum masih siap untuk 3.500 sampai 4.000 dolar dalam 3-6 bulan mendatang. Wah, ini prediksi yang cukup menarik ya teman-teman. Karena cuma 3-6 bulan mendatang menurut dia ini Ethereum masih siap untuk naik ke 3.500 sampai 4.000 dolar. Tapi coba kita baca dulu ya selanjutnya alasan kenapa Ethereum masih siap untuk di 3.500 sampai 4.000 dolar dalam 3-6 bulan mendatang. Michael menyelidiki 3 katalis yang dapat meningkatkan harga Ethereum dalam postingan baru-baru ini di platform media sosial X atau Twitter. Pertama, dia mengharapkan implementasi penuh dari peningkatan Denchun yang akan datang untuk meningkatkan nilai pasar kripto. Denchun akan memasuki jaringan utama Ethereum pada 8 Februari. Sesuai dengan postingan Reddit baru-baru ini oleh pengembang inti Ethereum, Tim Beiko, peluncuran mainnet ini akan mengikuti penerapan Denchun di testnet Holsky pada 7 Februari nanti. Dia meyakini kalau upgrade Denchun ini bakal meningkatkan nilai pasar kripto. Salah satu inovasi teknis peningkatan yang paling ditunggu adalah Proto Dang Sharding yang dirancang untuk memperkenalkan blok dalam upaya meningkatkan skalabilitas Ethereum dan mengurangi biaya transaksi sehingga menguntungkan blockchain layer 2. Oke, jadi dengan di-upgrade-nya Denchun 2 ini yang kemungkinan besar akan mengurangi atau menurunkan biaya transaksi atau gas transaksi dari Ethereum sendiri teman-teman ya. Jadi ini alasan pertamanya. Kita lanjut lagi untuk alasan yang lain. Oke, di alasan yang kedua di sini menurut Van de Poppe, kemungkinan ETF Ethereum Spot akan diluncurkan tahun ini. Analis umumnya memperkirakan SEC akan mengklasifikasikan Ether sebagai komoditas pada bulan Mei dan menyetujui aplikasi berbasis spot yang saat ini ada di mejanya. Hal ini terjadi setelah SEC memberi lampu hijau pada sejumlah ETF Bitcoin Spot di Amerika untuk pertama kalinya pada awal Januari. Oke, jadi ini buntut dari disetujuinya ETF Bitcoin Spot waktu itu ya. Dan kemudian di akhir bulan Januari kemarin itu BlackRock mengajukan lagi untuk ETF Ethereum Spot. Dan itu kemungkinannya akan disetujui. Karena keputusannya sendiri nanti akan diinformasikan oleh SEC pada bulan Mei mendatang teman-teman. Jadi ini alasan yang kedua ya teman-teman. Dan kemudian alasan yang terakhir adalah Michael mengutip perputaran keuntungan Bitcoin menjadi Ether setelah halving Bitcoin yang berpengaruh pada bulan April nanti.
Halving ini merupakan event yang diadakan setiap 4 tahun sekali dan mengurangi imbalan yang diberikan untuk menciptakan Bitcoin baru sebesar 50%. Secara historis, harga Bitcoin telah meningkat secara eksponensial pasca halving, sehingga menciptakan kekayaan generasi bagi pemegangnya. Oke teman-teman ya, menurut saya ini masuk akal banget karena dia ngelihat dari sistem atau dari teknologi yang dipakai oleh Ethereum sendiri. Setelah upgrade Denchu nanti kan salah satu inovasi yang paling ditunggu itu adalah proto dang sharding-nya teman-teman. Dan impact dari upgrade ini sendiri bakalan ngurangin gas fee transaksinya teman-teman. Jadi ini jelas juga ya, diprediksi bakalan berpengaruh terhadap harga Ethereum. Dan kemudian di poin yang kedua adalah ETF Ethereum Spot yang kemungkinan besar disetujui pada bulan Mei nanti. Dan kalau ini memang disetujui, saya yakin juga Ethereum nilainya pasti bakal naik lah. Jadi alasan-alasan ini masuk akal ya. Dan kemudian untuk poin terakhirnya yaitu ada ini ya teman-teman, ada momen halving Bitcoin nanti bulan April. Dan menurut saya untuk alasan yang ketiga ini benar banget ya, karena dengan adanya halving Bitcoin otomatis akan mempengaruhi ekosistem cryptocurrency juga teman-teman secara keseluruhan. Dan kalau kita ngelihat ya dari tren historisnya dari 2016-2020 di situ halving Bitcoin, setelah halving biasanya selama beberapa bulan ke depan itu nilai Bitcoin akan naik. Dan balik lagi karena dominasi Bitcoin yang cukup tinggi, ketika Bitcoin naik otomatis harga-harga koin di sekitarnya atau ekosistem cryptocurrency ini bakal berpengaruh juga. Jadi memang kalau misalnya kita ngelihat dari 3 alasan besar ini, kemungkinan prospek nilai Ethereum sendiri bakalan bagus di tahun 2024 ini. Atau yang menurut Michael van de Poppe ini bakalan naik sebesar 70%, alias 3.500 sampai 4.000 dolar selama 3 sampai 6 bulan ke depan. Dan di sini Van de Poppe juga membagikan grafik yang menunjukkan bahwa Ether menunjukkan pola ultra bullish dari harga rendah yang lebih tinggi dan mungkin berada di titik puncak untuk mengubah zona 2300 menjadi support. Oke, ini juga menarik menurut saya teman-teman karena kemarin waktu harga Ethereum di angka 2170 sekitar segitulah, itu kan menjadi titik support untuk melewati di 2300 karena di 2300 itu menjadi titik resistensinya dia. Kalau misalnya titik resistance ini bisa kelewatin, kemungkinan besar Ethereum bakal naik lagi dan di sini 2300 itu bisa berubah menjadi nilai supportnya teman-teman. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like video ini dan subscribe channel Cryptonesia. Dan sekali lagi teman-teman ya, kalau kalian ingin berinvestasi di dunia kripto, ingat kalau investasi di dunia kripto ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Jadi buat teman-teman semua, bijaklah dalam berinvestasi. Pakailah uang yang dingin atau uang yang santai, carilah informasi yang lebih dalam, carilah berita-berita yang valid, supaya nanti kalian bisa menentukan keputusan kalian dengan bijak, sehingga nanti keputusan kalian tidak berujung pada penyesalan. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye!